Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita ada sebuah kisah inspiratif yang sangat menarik, yaitu tentang seorang petani yang kehilangan salah satu barang paling berharga dalam hidupnya. Bagaimana kemudian beliau mengatasi masalah ini dan apa pesan indah dari kisah ini? Mari kita simak kisah ini sampai akhir, agar pesan yang disampaikan bisa kita pahami dengan baik. Pada sebuah masa lampau, di sebuah pedesaan yang indah yang terletak di antara bukit-bukit yang hijau, hiduplah seorang petani sederhana yang bernama Thomas. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya mengolah tanah subur di kebun miliknya, memelihara ternak, dan memperoleh hasil panen yang melimpah. Gudangnya bukan hanya tempat perlindungan bagi hewan-hewan ternak dan hasil tanaman, tetapi juga merupakan tempat penyimpanan kenangan yang berisi peralatan, perabot, dan barang-barang berharga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di antara barang-barang tersebut ada sebuah jam tangan khusus, sebuah warisan berharga yang telah ada dalam keluarga Thomas selama lebih dari 1 abad. Jam tangan itu memiliki sejarah yang kaya, pernah dipakai oleh kakek buyutnya saat ia berperang. Jam tangan itu telah bertahan dari ujian waktu dan memiliki nilai sentimental bagi Thomas, menjadi penghubung dengan warisan keluarganya yang abadi. Dengan casing yang terbuat dari kuningan yang dipoles dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit, jam tangan tersebut adalah bukti dari keahlian kerajinan tangan dari masa lampau. Dan bunyi tik-tak yang lembut dan berirama dari jam itu berfungsi sebagai pengingat yang menenangkan. Pada suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari berwarna emas mewarnai langit, Thomas terbangun dari tidurnya dan menemukan bahwa jam tangannya telah hilang. Kekecewaan melanda dirinya saat ia mencari jam tangan itu di gudang, di rumahnya, dan di setiap sudut kecil dari ladangnya yang luas. Jam tangan, lambang sejarah keluarganya, lenyap, meninggalkan kekosongan di dalam hatinya. Ia hanya ingat terakhir kali ia mengusap jam tangannya adalah saat ia berada di ladang, sehingga ia pun menghabiskan lebih banyak tenaganya untuk mencari jam tangan tersebut di ladangnya yang cukup luas. Ketika ia duduk di tengah tumpukan jerami, merasa terpuruk dan patah hati, terdengar tawa anak-anak yang bermain di lapangan di dekat ladangnya. Seketika, percikan harapan pun muncul di dalam dirinya. Ia pun pergi ke lapangan tersebut dan mendapati 3 anak yang sedang bermain dengan gembira di lapangan tersebut. Ia menyapa anak-anak itu untuk meminta bantuan. Energi muda dan semangat mereka memberikan kontras yang sangat tajam dengan keputusasaan yang sedang Thomas alami. Setelah berada di depan anak-anak tersebut, Thomas pun menjelaskan kepada mereka pentingnya jam tangan yang hilang itu dan berjanji untuk memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa menemukannya. Dan dengan penuh semangat, ketiga anak itu pun segera berlari ke ladang dan bertebaran ke segala arah. Mereka mencari dengan antusias, namun hingga 1 jam berlalu, jam tangan itu belum juga bisa ditemukan. Waktu berlalu seperti berbanding lurus dengan harapan Thomas yang semakin memudar. Saat Thomas hampir menyerah, terlihat seorang bocah laki-laki datang dari arah lapangan. Pakaian anak itu sudah lusuh dan wajahnya memiliki bekas-bekas kehidupan yang kurang beruntung. Namun matanya berkilau dengan kepolosan yang menarik perhatian Thomas. Thomas pun menjelaskan kepada anak itu apa yang sedang dilakukan temannya di ladang.
dan ia memberi izin kepada anak itu untuk mencoba peruntungannya. Anak itu kemudian beranjak ke ladang dan mengamati sekitar dengan perlahan. Ia terlihat lebih tenang dibandingkan ketiga temannya. Kemudian tanpa diduga, ia memilih untuk duduk di bawah pohon dan menikmati angin segar yang berhembus. Melihat kelakuan anak itu membuat semangat Thomas semakin jatuh. Ia pun sedikit menggerutu. Ia berusaha tidak lebih dari 3 menit dan sudah menyerah. Tidak seperti ketiga temannya yang lain yang sudah berusaha selama 1 jam namun masih bersemangat. 5 menit kemudian, Thomas pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tetapi tak disangka, anak yang tadi terlihat beristirahat di bawah pohon itu memanggil dirinya. Ia ternyata sudah menemukan jam tangan tersebut. Thomas merasa lega dan kagum. Ia menyaksikan anak kecil ini berhasil mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh teman-temannya dan juga dirinya. Dengan rasa ingin tahu yang sudah tidak bisa dibendung, Thomas pun segera bertanya kepada si bocah, "Bagaimana kamu bisa menemukan jam tangan ini? Padahal kami sudah mencarinya lebih dari 1 jam." Bocah itu tersenyum, matanya mencerminkan kebijaksanaan hatinya yang masih muda. "Saya tidak melakukan apa-apa selain duduk di tanah dan mendengarkan. Di dalam keheningan, samar-samar saya mendengar suara tik-tak jam tangan itu, lalu kemudian mencarinya ke arah suara tersebut." Thomas pun terkagum bagaimana anak itu bisa mendengar suara kecil dari jam tangan itu di saat suara burung, angin, dan alam sekitar lebih mendominasi. Petani itu kagum pada kesederhanaan mendalam dalam pendekatan anak itu. Ini bukan hanya tentang suara tik-tak jam tangan. Ini adalah tentang kejernihan dan fokus yang datang dari merangkul keheningan. Pada saat itu, ia menyadari bahwa pikiran damai yang dimiliki anak itu dapat berpikir lebih baik daripada pikiran kalut yang sedang ia rasakan. Lihatlah teman-teman, terlalu banyak pikiran, gusar dan stres seringkali membuat kita sulit menemukan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Saat itu terjadi, cobalah untuk tenangkan diri, lepas semua beban dalam pikiran kita, dan buatlah badan kita rileks. Dengan begitu, fokus yang tadinya buyar akan kembali prima, sehingga solusi yang kita cari akan lebih mudah kita dapatkan. Karena kadang-kadang, jawaban yang kita cari telah tertutup oleh kekacauan dan kebisingan hidup, dan hanya dapat kita temukan di dalam keheningan. Semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak dalam hal ini. Jangan lupa berikan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.